Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setiap tumbuhan pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran seperti berat dan juga volume. Definisi perkembangan yaitu pertumbuhan bentuk dan juga tingkat kematangan suatu makhluk hidup seperti diferensiasi sel dan juga pembentukan organ. Pertumbuhan terdiri dari perkecambahan, pertumbuhan primer, dan juga pertumbuhan sekunder. Apa perkecambahan itu? Perkecambahan adalah tumbuhnya embrio pada satu biji. Perkecambahan dibedakan menjadi dua macam berdasarkan letak kotiledonnya. Yang pertama ada epigeal, yang kedua ada hipogeal. Nah, apa itu epigeal? Epigeal adalah apabila hipokotil mengalami pembentangan sehingga kotiledon dan epikotilnya terangkat naik ke atas tanah. Sedangkan hipogeal adalah epikotil mengalami pembentangan sehingga kotiledon tetap berada di bawah tanah. Yang kedua adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu seperti pemanjangan akar dan juga pemanjangan pada batang. Hal ini dikarenakan adanya meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan juga ujung batang. Yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yaitu bertambah besarnya diameter batang dan juga akar. Hal ini disebabkan adanya aktivitas meristem sekunder pada batang yaitu kambium. Pertumbuhan sekunder dapat dilihat dengan jelas pada penampang melintang pada tumbuhan pada bagian batang seperti lingkaran tahun. Aktivitas pertumbuhan sekunder dipengaruhi oleh musim. Apabila pada musim penghujan, air dan unsur hara tersedia lebih banyak sehingga membuat pertumbuhan sekunder terjadi lebih cepat daripada musim kemarau. Kenapa? Karena musim kemarau air dan unsur haranya lebih sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sekunder lebih cepat terjadi pada musim penghujan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal seperti genetik dan juga hormonal. Genetik artinya setiap makhluk hidup memiliki gen yang diwariskan kepada turunannya. Gen mengatur seluruh metabolisme. Metabolisme dipengaruhi oleh gen. Dengan demikian, faktor genetik mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Lalu, selanjutnya ada hormonal. Hormonal adalah senyawa organik yang disintesis pada salah satu bagian tumbuhan. Contoh hormonal yaitu adalah oksin. Oksin berguna untuk mendominasi pertumbuhan-tumbuhan ke arah vertikal. Lalu ada giberalin untuk memacu pembungaan dan juga ada sitokinin untuk pembentukan organ. Faktor eksternal pada tumbuhan seperti air dan mineral, suhu, cahaya, kelembapan, dan juga oksigen. Air mineral digunakan sebagai pelarut dalam tumbuhan. Cahaya digunakan untuk fotosintesis. Suhu digunakan untuk mempengaruhi kerja enzim, kelembapan berpengaruh pada proses pertumbuhan, dan juga oksigen digunakan untuk respirasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.